Selamat pagi dan salam jumpa bersama kami YouTube channel GPD Philadelphia Karangkemiri. Bapak Ibu, jemaat keluarga kami, hamba-hamba Tuhan pemirsa, kita beribadah dalam ibadah subuh. Mengawalinya kita mengangkat satu pujian, Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Kau ku sembah.
Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami menyembah, kami memuji dan menyanyi. Terima kasih, ku sanjung dan ku puji Tuhan. Engkau Allah satu-satunya bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan. Luar biasa Engkau Yesus, dahsyat kasih-Mu bagi jemaat-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, sungguh Engkau baik dan sangat baik. Engkau terindah, termanis, termulia dalam hidup kami. Kasih-Mu sempurna, Tuhan telah menyelamatkan kami, berkorban bagi kami, mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh melayakkan kami ada di hadapan, melayakkan kami boleh memanggil nama-Mu, ya Aba, ya Bapa kami. Tuhan Yesus, Engkau sahabat kami yang setia. Tidak pernah sedetik pun Engkau jauhkan dari kami. Tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan setiap anak-anak-Mu yang berseru dan berharap kepadamu. Pagi hari ini kembali kami Tuhan, segenap jemaat-Mu, keluarga kami, umat-umat Tuhan dimanapun berada, bawa hati kami untuk terus memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan di sepanjang hidup kami. Dimanapun kami berada, biarlah roh puji-pujian pengagungan kepada Tuhan selalu ada di hati kami, di hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengagumi kebesaran dalam setiap sikap perbuatan kami, setiap perilaku kami Tuhan, perkataan kami. Terima kasih Tuhan, nama Tuhan selalu dipuji dan ditinggikan. Pagi hari ini kami siap mendengarkan firman. Kuduskan kami semuanya. Kami mau sambut firman Tuhan. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Kita melanjutkan pembacaan kita dalam Injil Matius pasal 17, 5 ayat 1 orang dibaca secara bergantian. Bapak Ibu, jemaat, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan mengikuti pembacaan sehingga kita memperoleh pemahaman, maksud dan kehendak Tuhan melalui ayat itu dalam hidup kita. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus, Matius pasal 17. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka,
Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anakmu itu kemari. Anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berpesan kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan Yesus yang kita sembah, kita agungkan, ya, satu-satunya juru selamat manusia yang menyelamatkan mati di kayu salib menebus saudara dan saya. Pembacaan kita pada kesempatan ini yaitu perikop yang pertama, Yesus dimuliakan di atas gunung. Saudara-saudara, di dalam kondisi ini, di dalam konteks ini, di dalam ayat inilah kita tahu bahwa Yesus itu bukan sekedar utusan seperti yang disebutkan, tapi dia adalah Allah sendiri. Ya, Yesus itu adalah Allah sendiri. Perhatikan, dia bukan sekedar utusan. Kenapa dia disebut anak Allah? Karena dia berasal dari surga. Amen. Kalau saya, seorang penduduk, katakanlah seperti itu, A, lalu saya pergi ke wilayah Z, orang bertanya, itu anak mana dia? Oh, anak A. Bukan berarti saya A itu punya ibu, A itu punya bapak, A itu punya anak, bukan. Jadi dia penyebutan karena memang dia berasal dari A, maka disebutkan dia A. Yesus pun seperti itu.
Dia anak Allah bukan berarti 3 dalam zat yang berbeda. Sebab Allahnya Kristen itu bukanlah zat. Ya, karena zat itu diciptakan, tapi Yesus itu adalah Allah sendiri yang tidak berawal dan tidak berakhir. Maka disebut dia Alfa dan Omega. Jadi kalau pengertian orang Allah seperti saya dengan anak saya, 2 pribadi yang berbeda, bukan seperti itu, bukan. Ya, karena Yesus berasal dari surga, maka dia disebutkan anak Allah. Haleluya. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya berasal dari A, lalu ketika saya berada di wilayah Z, orang berkata, anak mana dia? Anak A. Begitu ya. Jadi jelas. Nah, saudara-saudara, Yesus yang kita pahami tadi dalam pengertian itu, meskipun sebenarnya bahasa manusia tidak mampu menjelaskan, tapi minimal itu membuka pikiran kita bahwa siapakah Yesus itu. Ya. Maka dia untuk menunjukkan secara pribadi kepada murid-muridnya, dia membawa murid-muridnya secara khusus kepada satu tempat, gunung. Dia berubah rupa, menunjukkan kepada murid-murid, ini loh aslinya Yesus. Dan di dalam awan itu ada sebuah suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi kalau kita tidak mendengarkan dia, maka ada resikonya. Dengarkanlah Yesus ini, sebab dia juru selamat. Dan saudara-saudara, orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaannya, perhatikan, dia bahagia. Petrus berkata, alangkah bahagianya kami di tempat ini. Kalau saudara mau bertemu dengan kebahagiaan, bertemulah dengan Yesus. Saudara mau baca buku sebanyak apapun tentang tips-tips kebahagiaan, itu semua itu memang memiliki sebuah langkah untuk mencapai kebahagiaan. Tapi saya mau berkata, kebahagiaan yang diberikannya itu hanya sementara. Ketika kita lupa, maka tidak ada lagi kebahagiaan. Tapi kebahagiaan dari Yesus itu adalah kebahagiaan kekal. Amen. Saudara mau bahagia? Bawa keluargamu, rumah tanggamu kepada Yesus. Yes. Rumah tanggamu mau akur-akur saja, bawa kepada Yesus. Anak-anakmu mudah diatur, bawa kepada Yesus. Haleluya. Semua karyawanmu mudah diatur dan patuh kepada aturan ketika saudara tidak di situ. Haleluya. Bawa kepada Yesus perusahaanmu. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sakitmu bawa kepada Yesus. Dia sembuhkan. Contoh penyakit ayan. Jadi penyakit ayan kita tahu, dia kalau lihat api dia langsung tiba-tiba masuk ke api. Kira-kira seperti itu. Ya. Lihat air langsung nyebur ke air. Mati di situ. Dan ayat itu berkata, sakit ayan itu diakibatkan setan. Jadi sering kita berkata, kita bukan berarti tidak percaya kepada medis. Sangat percaya kita kepada medis. Tapi saya mau berkata begini. Sakit yang diderita oleh seseorang tidak serta-merta oleh karena faktor medis, tapi ada faktor magic di dalam. Contohnya sakit ayan itu, anak yang sakit ayan, dia sangat menderita. Yesus sembuhkan, disembuhkan oleh Yesus, diusir setannya. Siapa tahu sakitmu oleh karena perbuatan setan. Saya mau berkata, mari datang kepada Yesus, jangan kepada setan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Berdaulat
Tuhan, Engkaulah Raja. Kami berserah penuh dan sepenuhnya kepadamu. Amin. Jemaat-Mu, pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, menjadikan Engkau Tuhan, Raja dalam hidup kami, dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam keuangan kami, dalam kesulitan kami, dalam diri anak-anak kami, dalam pendidikan anak-anak kami, dalam segala aspek kehidupan kami dan keluarga rumah tangga kami. Kami jadikan Yesus Kristus adalah Tuhan Raja yang berkuasa dan berdaulat, sebab Engkau juru selamat satu-satunya bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah kami. Sekali lagi, Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah Raja kami yang berdaulat menguasai kami, yang memiliki hutang piutang. Berdaulat Engkau Tuhan melepaskan dari hutang itu dalam nama Yesus. Engkau mampu memberi pertolongan kepada orang tersebut dalam nama Yesus. Datangkan orang untuk menolongnya. Demikian juga Tuhan yang memiliki usaha dan perusahaan, berkati mereka sehingga mereka kreatif mengembangkan usahanya dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat-Mu yang memiliki banyak persoalan, Tuhan tolong mereka. Dan semua pemirsa keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dimanapun berada keluarga kami berdoa atas mereka. Lindungi, jagai mereka dalam nama Yesus, sehingga mereka terus bersukacita, keluarga bersukacita dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami. Tuhan berkati bangsa kami, pulihkan negeri kami ini, diberkati menjadi negeri yang primadona di mata dunia. Dan kami berdoa Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Pemerintahan, baik itu mulai dari desa, setiap desa di Indonesia, kecamatan-kecamatan, kabupaten-kabupaten, provinsi-provinsi, dan pusat. Tuhan, Engkau lawat pemerintahan kami, lawat semua oknum-oknum pemerintahan kami, sehingga melaksanakan roda pemerintahan di semua level yang mereka duduki dengan takut akan Tuhan, berlandaskan kebenaran-kebenaran yang tertulis di dalam aturan negeri kami ini. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat dan syukur bagimu. Berkati Bapak Presiden kami Jokowi, keluarganya, rumah tangganya, anak cucu, anak mantu, dalam nama Tuhan Yesus diberkati oleh Tuhan. Begitu juga tetangga kami di mana kami tinggal, Tuhan memberkati, baik yang di depan, di belakang, kiri kanan. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Sekali lagi kami memberkati pemirsa, memberkati jemaat-Mu, memberkati keluarga kami, memberkati hamba-hamba-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus, kami impartasikan berkat dan segala berkat-Mu atas hidup mereka, sekarang dan selama-lamanya. Dalam dan demi nama Tuhan Yesus, terima berkat Tuhan, urapan dan kuasanya, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.